sekarang saya ingin memberikan perluasan pengetahuan sedikit saja. Dalam bahasa Nusantara nih ya. Jadi nar dalam bahasa Quran sering diterjemahkan neraka. Sebenarnya di Quran tidak ada kata-kata neraka. Nah, dari mana sebenarnya kata-kata neraka? Ternyata kata-kata neraka itu asli bahasa kita, asli bahasa Nusantara. Dari kata naraloka. Naraloka. Nah itu dalam bahasa Nusantara ya, dalam bahasa Sanskerta, itu artinya adalah cahaya. Na itu artinya api. Dan ra itu artinya adalah cahaya. Loka itu lokasi, ya, artinya adalah tempat. Jadi naraloka itu artinya tempat yang terkena oleh cahaya dari api. Ulangi lagi ya supaya ngerti. Coba ya. Jadi naraka yang sering disebut oleh kita itu aslinya dari kata naraloka. Na itu artinya adalah api. Ra itu artinya cahaya. Makanya ra ini kan istilah yang sangat penting. Coba ya, di negara kita, bendera itu ada ra-nya, ada cahayanya, ya. Kemudian negara itu ada ra-nya. Rahayat itu ada ra-nya tuh, ya. Itu kata ra ini penting sekali. Makanya kalau kita pergi ke Jepang ada namanya kuil nara, ya. Kalau kita pergi ke Mesir itu ada yang namanya piramid, ya, Amon-Ra. Jadi sebenarnya ra itu sudah dipinjam oleh bangsa lain sebetulnya. Itu aslinya adalah bahasa kita. Makanya ra itu diabadikan di banyak istilah, ya. Jadi na itu artinya api, ra itu artinya adalah cahaya. Loka itu artinya adalah tempat. Jadi naraloka itu adalah tempat yang terkena cahaya dari api. Sederhana kan? Oke. Nah, jadi oleh karena itu maka ya dalam tradisi leluhur kita, matahari itu disebut dengan nara. Makanya sebetulnya ya Sunda itu sebetulnya bukan nama etnis, tapi Sunda itu dari kata sunada. Ya, su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Jadi sebetulnya sunada itu adalah api abadi yang besar. Makanya ya bangsa kita disebut juga bangsa matahari yang disebut dengan bangsa Sunada. Sunada, jadilah Sunda kan begitu. Dan kita tahu Sunda itu seakan-akan nama untuk sebuah etnis. Padahal sebenarnya Sunada itu dulu nama sebuah keyakinan. Itu nama sebuah ajaran. Jadi Sunada itu adalah api abadi yang besar, yang itu mengacu kepada matahari. Makanya sunada itu ya ditarik ke barat, itu jadi apa? Jadi Sundayana. Makanya Sundayana itu dari Sundayana. Nah, supaya tidak sama memanggilnya Sun dipanggil jadi San. Ya, Sundayana jadi Sundayana. Jadi disebutnya Sunday. Sunday itu apa? Sunday kan jadi minggu, ya. Nah, minggu itu kalau di orang Arab ingin panggilnya Ahad. Nah, ini kan kadang-kadang kita jadi rancu ya. Nggak mau panggil hari Minggu, nggak mau panggil Sunday. Ya, inginnya panggilnya Ahad gitu ya, supaya lebih religi kan kelihatannya. Padahal nggak ngerti juga religi itu apa, ya. Padahal kata religius itu dari religiare. Re itu artinya kembali. Ligiare itu artinya menyatu. Jadi religiare itu artinya kembali menyatu. Nah, kembali menyatu artinya apa? Itu antara kaula dan Gusti harus manunggal. Karena asalnya juga manunggal. Kesadaran manunggal antara kaula dan Gusti disebutnya ajaran manunggaling kaula lan Gusti. Itu yang mendorong orang menjadi eling lan waspada. Itu jadi luar biasa itu pemahamannya. Nah, ketika orang sudah manunggal, ya, antara kaula dan Gustinya, tidak ada kaula, tidak ada Gusti, yang ada yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi sebenarnya manusia paripurna itu adalah pertemuan antara kaula dan Gusti. Makanya manusia paripurna yang disebut dengan insan kamil, dia berwatak keilahian. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh pengertian, itu yang di dalam Quran surat An-Nas disebut dengan ilahin nas. Jadi ilahin nas itu bukan Tuhannya manusia. Apa kata binatang lain, apa kata makhluk lain, enak aja. Tuhan dikooptasi oleh manusia.
Makanya ada yang mengartikan ilahinas itu Tuhannya manusia. Kalau bagi saya ilahinas bukan Tuhannya manusia. Tapi ilahinas itu artinya keilahian yang diwariskan pada nas. Jadi artinya kita ini manusia sebetulnya sudah mewarisi keilahian Tuhan. Makanya ketika kita sudah selesai diciptakan tubuh ini, maka Tuhan meniupkan ruhku ke dalam diri kita. Dalam ruhku itu ada keilahian yang diwariskan kepada kita. Jadi kalau manusia perilakunya lebih buruk dari binatang, itu kan sebenarnya keterlaluan. Makanya di Quran dikatakan manusia yang tidak bisa menggunakan kalbunya untuk memahami, untuk melihat dan mendengar. Disebutnya juga ulaika kal an'am. Sama saja mereka dengan binatang. Ini sebetulnya statement-statement yang penting untuk direnungkan oleh kita. Cuman banyak yang tidak mau merenungkannya. Baik ya. Jadi ya neraka itu bukan bahasa Quran. Itu bahasa Nusantara dari nara loka, tempat yang terkena sinar matahari. Oke, sekarang kita lihat ya buktinya. Bapak Ibu sekarang lihat sekarang. Sekarang kita siang apa malam? Siang kan? Ya. Apakah sekarang tempat kita terkena matahari? Betul kan? Terkena matahari kan? Oke, ya. Tadi malam matahari tidak datang ke tempat kita. Apa yang kita lakukan tadi malam? Tidur bukan? Oke, tidur ya. Tidur nyenyak ya. Oke. Saat tidur nyenyak, Bapak Ibu ingat utang nggak? Saat tidur nyenyak ingat nggak orang yang membenci kita? Saat tidur nyenyak ingat nggak masa lalu kita? Saat tidur nyenyak ingat nggak orang-orang yang telah menyakiti kita? Nggak ada yang ingat. Ketika tidur, itu sudah tidur saja. Nah, begitu datang matahari pagi yang membangunkan kita, maka tempat kita menjadi tempat yang terkena sinar matahari. Coba, begitu bangun, aduh, cicilan belum. Aduh, listrik can bayar. Aduh, anak-anak belum bayar SPP. Aduh, ya, ada orang ngomongin tentang masa lalu, ingat lagi masa lalu yang menyakitkan. Bukannya itu jadi nar, bukannya itu jadi naraloka, tempat yang terkena sinar matahari. Sesederhana itu sebetulnya, ya. Sesederhana itu. Cuman kita ini sudah belajar konsep-konsep yang terlalu muluk-muluk ya. Dan banyak sekali yang menjanjikan yang hayalan, yang iluminatif ya, yang ilusi kadang-kadang ya yang kita percaya. Dan kita lebih suka meyakini sesuatu yang tidak nyata. Ya, yang nyata-nyata di depan mata kita lupakan. Ya. Oke, ulangi lagi ya. Coba. Nanti malam kita akan tidur. Saat tidur ya udah capek, kita mikirin utang, udah capek, mikirin cicilan, kan tidur tuh. Itu lupa tuh cicilan dan utang. Makanya tidak ada lagi tempat yang terkena sinar matahari, tidak ada lagi naraloka. Ya toh? Nah, sekarang surga dari mana? Itu dari suwarga loka. Jadi su itu artinya abadi. Su juga bisa diartikan artinya adalah saripati. Su itu bisa diartikan juga kesejatian. Mohon maaf ya, makanya ya golongan tertentu, suku tertentu di tanah air lebih suka menggunakan nama di awal su, ya kan? Iya. Su ya, banyak yang pakai su yang nggak saya sebutkan ya. Satu-satu silakan cari aja. Yang awalnya su nama orang. Karena su itu keabadian. Su itu bisa juga sejati. Su juga bisa berarti saripati. Su warga loka. Jadi su itu artinya adalah keabadian, saripati ya, kesejatian ya. Warga itu adalah berkumpul. Loka itu tempat. Jadi su warga loka itu tempat berkumpulnya kesejatian. Nah, di mana tempat-tempat itu? Makanya ya dalam bahasanya leluhur kita di Nusantara ada 7 tingkatan suwarga loka. Nah, tingkatan yang pertama itu yang disebut dengan ruang kekosongan. Jadi sebenarnya ruang kekosongan ini adalah suwarga loka. Kenapa? Kalau nggak ada kekosongan, gimana pesawat bisa terbang? Kalau nggak ada kekosongan, bagaimana kita bisa membangun gedung tinggi? Tapi banyak nggak yang menyadari bahwa kekosongan ini berkah yang luar biasa dari semesta? Banyak yang tidak menyadari. Padahal semua tercipta di kekosongan. Semua tercipta di kekosongan ini. Coba kita nanam nangka, misalkan tidak di kekosongan, apa jadinya? Bukannya kita nanam pohon, nanam jati, nanam mangga, nanam apapun ya, untuk kepentingan hidup kita di ruang kosong ini.
Betul nggak? Dan ruang kosong ini penghubung antara kita dengan seluruh makhluk di semesta ini. Makanya ruang kosong ini kan sering disebut dengan nyumput di Numbuni. Iya, kalau orang yang sudah mengerti bilangnya tuh nyumput di Numbuni. Itu artinya apa? Ya bersembunyi di tempat terang. Karena bagi orang yang sadar, kekosongan bukan kekosongan. Ada tetapi tidak ada tetapi ada. Makanya orang yang sudah sadar dengan kekosongan, ya biasanya melakoni ilmu yang disebut dengan ya indit bari cicing milampah tengah lengkah. Coba. Indit bari cicing milampah tengah lengkah. Itu bahasa Sunda asli itu. Indit bari cicing artinya apa? Pergi tetapi diam. Milampah tapi tengah lengkah artinya apa? Menjelajah tetapi tidak melangkah. Gimana coba? Indit bari cicing milampah tengah lengkah. Itu yang ilmunya harus didapat. Kalau kita sudah dapat ilmu indit bari cicing milampah tengah lengkah, wah, itu kita akan menjadi penyaksi putaran-putaran energi di semesta ini. Dan ketika kita menjadi penyaksi, perhatikan, itu sudah suwarga loka. Itu tingkatan pertama. Jadi suwarga loka yang pertama adalah kekosongan. Ya, kekosongan yang meliputi seluruh semesta raya. Kekosongan yang tanpa batas. Makanya sesekali coba ya kita mendongakkan wajah kita ke langit, perhatikan kekosongan itu yang tanpa batas. Ya, perhatikan kekosongan secara horizontal, perhatikan kekosongan secara vertikal. Waduh, itu nyata sekali. Nyata sekali. Makanya kalau kami itu dulu waktu kecil diajarkan oleh orang tua kita, maneh teh sing bisa ngalaman katenjo tapi teka dulu. Nah, ini bahasa Sunda asli nih. Kalau yang orang Sunda asli itu ngerti ya, katenjo tapi teka dulu. Katenjo tapi teka dulu itu artinya tersaksikan tetapi tidak mewujud sebagai suatu kenyataan, tapi ada. Nggak tahu ngerti apa enggak, di bahasa saya ngalirnya seperti ini nih. Makanya terima aja dulu deh, nanti boleh ditanya. Karena nanti ujungnya harus mengalami sendiri ya. Jadi harus bisa itu mengalami katenjo teka dulu. Jadi tersaksikan, tetapi sebetulnya bukan sebagai suatu kenyataan. Artinya bukan suatu benda, bukan suatu materi. Tapi ada itu. Ini sebenarnya swarga loka tingkatan yang pertama. Ini dalam tradisi leluhur kita. Jadi sebetulnya leluhur kita itu sudah punya ilmu yang jauh luar biasa. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita belajar bahasa Quran cuma ada satu kata aja jannah. Ya. Tapi di sini bahasanya sangat luar biasa. Itu yang pertama ya. Jadi kekosongan ini adalah sudah swarga. Tapi ada nggak yang menyadari bahwa kekosongan ini adalah swarga loka? Banyak yang tidak paham. Karena swarga itu jadinya uang, swarga itu rumah mewah. Makanya coba perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan. Saya kasih tahu yang sederhana saja. Coba, dulu pertama kita berumah tangga punya rumah sempit. Ya rumah tipe 21 deh. Ya, kamar cuma satu, kamar mandi cuma satu, itu pun bareng-bareng. Ya toh? Kemudian apa yang terjadi? Ya tidur pun tidak boleh sembarang arahnya ya. Ya, itu harus kayak ikan asin ya, itu tidur tuh, apalagi keluarganya besar. Karena sempit. Coba, terasa nggak bedanya ketika rumah kita luas? Terasa nggak bedanya? Terasa kan? Coba, ketika langit-langit di rumah kita pendek dengan langit-langit di rumah kita tinggi, terasa nggak bedanya? Apa sebenarnya yang menyebabkan perbedaan itu? Bukankah kekosongan? Jadi sebetulnya bikin rumah luas itu agar bisa menampung kekosongan yang lebih besar. Ada yang pakai kalung nggak sekarang? Bagian mana yang paling penting dari kalung? Kan bagiannya kosongnya, bukan emasnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalung nih kalung ya, bagian yang paling penting bukan emasnya, yang kosongnya. Kalau nggak ada kosongnya nggak bisa dipakai. Ayo beli cincin ke toko, beli cincin, ya beli cincin. Ada nggak orang beli cincin nggak mau ada yang kosongnya? Nggak ada. Nggak ada orang beli cincin ya, apa itu, beli cincin penuh semuanya, nggak ada. Beli cincin yang ada kosongnya. Jadi bagian yang paling penting dari cincin, emasnya apa kosongnya? Kosongnya. Itu swarga loka itu. Tapi kita selama ini salah menganggap swarga loka itu emasnya. Padahal yang paling penting itu kosongnya. Para sahabat, lihat saya sekarang. Saya di ruang kosong ini. Coba, apa jadinya kalau saya ceramah tidak di ruang kosong?
Bayangkan ya. Oke, jadi swarga loka tingkatan yang pertama adalah ruang kosong. Ada tapi isi tapi kosong. Nah, makanya orang-orang tetua di Bali menyebutnya itu kecerdasan semesta tanpa batas. Itu swarga loka tingkatan yang pertama. Itu bahasa leluhur kita. Nah, swarga loka tingkatan yang kedua itu adalah matahari dan bumi. Jadi matahari dan bumi itu seperti ayah dan ibu. Jadi bumi inilah sebetulnya yang melahirkan kita. Bukan kok yang melahirkan saya, ibu saya. Itu pemahaman yang dangkalnya. Coba kita perhatikan. Ibu kita ini kan bisa hidup karena apa? Karena dihidupi oleh bumi. Makanya saya sering tanya, konyol pertanyaan saya. Ada nggak di ruang ini yang suka makan rumput? Nggak ngaku. Padahal suka makan daging. Bukannya daging itu terbuat dari rumput yang diolah oleh alam jadi daging. Kan sapi kalau nggak dikasih rumput tidak akan jadi apa itu, tidak akan jadi sapi, tidak akan punya daging yang banyak. Coba sapi kasih makan rumput yang banyak, kan daging jadi banyak. Jadi daging terbuat dari apa? Dari rumput. Kalau kita makan daging sebenarnya kita makan rumput. Cuman rumput yang sudah diolah oleh alam jadi daging. Kalau saya tanya ada nggak di ruang ini yang suka makan kotoran sapi? Nggak ngaku juga. Padahal saya kan makannya tomat, saya makannya katanya buncis, saya makannya wortel. Bukannya tomat, buncis, dan wortel itu semuanya itu juga dari kotoran sapi yang sudah diolah alam jadi wortel, jadi tomat, jadi buncis. Kan itu kotoran sapi asal muasalnya. Jadi artinya apa? Artinya ya, ibu kita yang sebenarnya ini bumi tempat kita berpijak. Makanya bumi ini disebut dengan ibu dan matahari disebut dengan ayah. Jadi matahari dan bumi itu adalah swarga loka tingkatan kedua. Karena kalau tidak ada bumi dan matahari, apakah para sahabat sekarang bisa hidup? Coba renungkan. Kenapa kita itu selalu aja memikirkan surga itu yang nanti terus, yang sekarang kita lupakan. Makanya banyak yang tidak sadar menghancurkan bumi, menebang pohon, padahal ini adalah swarga. Ini swarga loka. Ini tempat kita hidup. Makanya banjir bandang di mana-mana, ya toh? Kenapa itu terjadi? Itu karena kita mengganggu keseimbangan ibu kita sendiri. Makanya siapa yang merusak bumi? Itu berarti merusak ibunya sendiri. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tufsidu fil ard. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali kamu merusak bumi karena itu adalah ibumu. Makanya coba orang tua kita menyebut bumi kita apa? Ibu Pertiwi. Keren ya. Iya, makanya ada lagunya kan. Lihat Ibu Pertiwi. Ya kan? Nah, itu lagu yang sedang mencerminkan Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Karena apa? Karena manusia tidak sadar kalau sebetulnya bumi ini adalah ibu kita. Bumi ini yang melahirkan kita. Tidak ada setetes air mani kalau nggak ada bumi. Dan tidak ada ya satu sel telur yang akan menjadikan diri kita kalau tidak ada bumi. Makanya Quran mengatakan tubuh kita diciptakan dari tanah. Keren ya. Nah, jadi swarga loka yang kedua adalah matahari. Coba ya. Aduh, ya kita ini sekarang ada di daerah tropis. Matahari di sini sama ya. Ya, 12 jam siang, 12 jam malam. Karena kita di daerah tropis. Jadi daerah tropis itu adalah daerah di mana mataharinya berlimpah luar biasa. Ada negara-negara tertentu yang tidak ketemu matahari. Bahkan 3 bulan tidak ketemu matahari malam terus. Luar biasa. Dan karena kita ini terbiasa hidup di sini, ya lalu kita lupa bahwa sebetulnya matahari adalah swarga loka. Matahari adalah berkah yang sangat luar biasa. Aduh, kalau nggak ada matahari, bagaimana mungkin proses fotosintesa bisa terjadi? Kalau nggak ada matahari, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa menjadi tumbuh? Bukannya proses fotosintesa, salah satu syaratnya harus ada energi matahari. Luar biasa ya, makanya energi matahari bisa dimanfaatkan untuk menjadi tenaga listrik yang disebut dengan solar system. Ya toh? Ya, maka riset-riset tentang semikonduktor yang bisa mengembangkan sinar matahari dirubah menjadi energi listrik itu berkembang pesat. Apalagi di daerah tropis. Karena kita punya matahari yang berlimpah di sini. Makanya baju pun di daerah tropis menjadi warna-warni, ya. Iya, makanya kalau baju itu warna-warni nih kayak saya batik ya, warna-warni. Jadi batik itu badan titik, banyak baitullah, titiknya temukan oleh kita di dalam baitullah. Itu sebenarnya pesan orang tua kita. Makanya ya kita di daerah tropis bajunya juga warna-warni.
Aneh ya, di daerah tropis malah bajunya jadi aneh-aneh ya, ngikutin tradisi-tradisi orang lain yang bukan tropis. Ya toh? Coba di tempat kita ini hari ini ya, nanam apa saja jadi. Ada satu daerah di mana di sana tuh, di daerah timur sana itu, nanam apa aja nggak jadi. Ya. Mohon maaf ya, itu kan pelajaran bagi kita. Ada suatu daerah nanam aja tanaman nggak jadi. Jangan-jangan di sana juga jiwa tidak bisa berkembang. Makanya kita itu sebetulnya bersyukur ya. Di sini nanam apa aja jadi. Coba kalau ingin merasakan kenikmatan Indonesia, pergilah ke sana tuh, ke daerah Timur Tengah. Jalan tuh dari Madinah sampai ke Mekah. Yang kita lihat cuma apa? Yang kita lihat cuma gurun saja, batu-batuan, ya, tanaman aja tidak ada. Coba sepanjang mata memandang di kita semuanya hijau, menghasilkan oksigen yang luar biasa, luar biasa. Inilah menurut saya matahari dan bumi pun swarga loka. Nah, tingkatan yang ketiga ya swarga loka itu adalah 4 unsur yang ada dalam kehidupan. Apa itu? Ya, unsur tanah, unsur api, unsur air, dan unsur udara. Itu semua swarga loka. Apakah bisa kita hidup tanpa air? Apakah kita bisa hidup tanpa udara? Apakah kita bisa hidup tanpa matahari, tanpa api? Apakah kita bisa hidup ya tanpa tanah? Coba, Bapak Ibu, setiap hari kita menggunakan api tapi tidak pernah kita sadari bahwa sebetulnya api itu telah mematangkan daging yang kita masak, mematangkan ikan yang kita masak. Coba kalau tidak ada api. Bahkan sampai sekarang kita tidak pernah menyadari keberadaan api itu. Ya, pokoknya korek dihidupkan atau kompor gas dihidupkan, pokoknya udah ada api, kemudian memasak, tidak disadari kalau itu adalah berkah dari semesta. Makanya bagi saya, 4 unsur itu juga swarga loka. Nggak ada itu, tidak ada kehidupan. Nah, kemudian tingkatan yang berikutnya itu adalah makanan dan minuman. Aduh, makanan dan minuman itu luar biasa ya. Coba ya, kita makan apel, kita makan pisang. Coba ya. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar berterima kasih. Kita makan anggur, kita makan duku, kita makan duren. Oh, luar biasa. Coba, di setiap makanan yang kita makan, itu bukanlah berkumpul segala intisari rasa. Itu yang disebut dengan unsur-unsur tanah yang kemudian melekat menjadi rasa. Dari mana rasa itu adanya? Oh, subhanallah. Itu swarga loka juga. Cuman kita lupakan. Karena kita terlalu banyak berbicara ya surga itu ya yang lebih bersifat goib ya, yang lebih bersifat ilusi nanti gitu. Lalu kita melupakan dengan segala yang Tuhan berikan di kenyataan kita hari ini. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pesan yang paling penting hari ini. Apakah kita bisa hidup tanpa makanan dan minuman? Coba renungkan kata-kata saya. Pernahkah kita berterima kasih ketika makan pada matahari? Pernahkah kita berterima kasih pada bumi? Berterima kasih pada air? Berterima kasih pada orang-orang yang telah berjasa menghadirkan makanan di hadapan kita? 1 biji jagung saja tidak akan pernah hadir dengan sendirinya tanpa mereka. Jadi semua kita tuh berutang budi kepada mereka. Terlalu banyak utang budi kita. Sangat bodoh kalau kita setelah makan kemudian membicarakan orang lain. Sangat bodoh kalau kita habis makan kemudian menghardik orang lain. Sangat bodoh ketika sudah makan kemudian kita menyakiti orang lain. Begitu besar cinta kasih semesta kepada kita. Begitu besar cinta kasih Allah kepada kita lewat makanan. Bapak Ibu, bisakah kita membuat 1 butir jagung? Bisa kita membuat 1 butir beras? Bisa kita membuat ya satu biji padi? Bisa. Semua tidak bisa. Bukankah itu swarga loka? Tempat berkumpulnya saripati. Coba ketika makan jangan cepat-cepat. Kunyahlah nasi kita lambat, nikmati. Jangan dulu ngambil dulu sebelum ini selesai dikunyah. Jangan ngambil dulu. Coba usahakan tangan kita itu suruh istirahat ya. Udah dimasukkan ke sini, suruh istirahat. Jika perlu ikat dulu tuh tangan itu. Sampai dikunyah. Itu dalam satu suap nasi itu ada manisnya, ada asinnya, udah lengkap itu. Bukannya itu tempat berkumpulnya segala saripati. Makanya tadi su warga loka, su itu artinya saripati, warga itu artinya berkumpul, loka itu tempat. Jadi swarga loka tempat berkumpulnya saripati. Jadi saya sedang berbicara
Suarga loka, naraloka yang nyata di sini, hari ini, sekarang, dan kita nikmati. Jadi apakah geografis atau psikologis? Bisa dua-duanya. Bisa geografis, bisa psikologis. Makanya itulah judul yang menginspirasi saya. Maka saya sangat tertarik untuk membahas judul ini. Kadang-kadang kalau saya ditanya oleh tim IT, ya judulnya berikutnya apa? Tar, saya bilang, saya merem dulu. Begitu merem itu datang judul itu. Ya, kadang-kadang suka datang sendiri tuh judul itu. Ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Kadang-kadang judul itu datang sendiri. Baik ya. Yang tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang keempat tadi makanan dan minuman. Tingkatan swarga loka yang kelima itu adalah maniloka. Makanya kan dalam cerita pewayangan ada namanya maniloka, ya. Maniloka. Kalau kita berbicara tentang mani, ya biasanya berhubungan dengan sperma. Sperma berhubungan dengan laki-laki. Jadi sebetulnya kaum laki-laki itu swarga. Swarga loh, tempat maniloka. Karena kalau tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada kehidupan. Aduh, jadi kalau begitu ini saya ini swarga loka. Yes, ya, yes. Karena saya bisa menghasilkan keturunan. Saya bisa menghasilkan anak, saya bisa menghasilkan cucu-cucu saya. Dan anak dan cucu bisa menghasilkan keindahan. Coba melihat anak yang lucu, cucu yang lucu, bukannya kita bahagia? Dari mana mereka datang? Kan dari sini nih, ya, dari sini. Ini tempat yang sangat luar biasa. Tapi banyak yang mengabaikan. Dan yang keenam, tingkatan yang keenam adalah kaum perempuan. Itu juga swarga loka. Kenapa? Swarga lokanya kaum perempuan yang paling penting adalah rahimnya. Makanya rahim adalah tempat disemaikannya dua sel pertama kali saat manusia berpelukan. Dan itulah sebenarnya asal muasal kita. Luar biasa. Kalau saya bahas tidak akan cukup waktu, ya. Perlu banyak SKS untuk membahas satu persatu. Dan yang terakhir sebetulnya swarga loka adalah diri pribadi kita yang sejati. Diri pribadi kita yang sejati. Nah, siapa saja yang sudah menemukan diri pribadi yang sejati, maka dia akan menemukan kedamaian di dalam. Itulah swarga loka yang diajarkan para leluhur kita di Nusantara. Dan itu sangat top, luar biasa. Tidak bertentangan dengan konsep nar, dengan jannah yang saya kemukakan di Quran surat Hud tadi. Ada perbedaan-perbedaan sedikit, itu karena ada perbedaan tradisi dan sudut pandang. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, mari kita jadikan tubuh kita sebagai jannah. Tingkatkan kesadaran, maka anatomi emosi kita naik di kesadaran yang tinggi. Maka apapun yang terjadi dalam hidup tidak akan pernah menyakiti kita. Semua penderitaan hidup berasal dari kerendahan kesadaran kita. Semua penderitaan hidup karena kita menjadikan itu sebagai masalah. Sebetulnya dalam hidup tidak ada masalah. Saya sudah kemukakan waktu kajian yang lalu, 90% masalah diciptakan oleh pikiran sendiri. 9% diciptakan oleh pikiran orang lain, dan itu bukan masalah kita. Dan 1% berasal dari kehidupan yang melekat dalam kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita ubah pikiran kita, masalah yang 90% hilang. Masalah yang 9% dari orang lain bukan urusan kita. Tidak usah dijadikan masalah. Dan yang 1% adalah dalam kehidupan. Jadi adakah masalah dalam kehidupan? Tidak ada. Maka ini akan menjadi jannah, akan menjadi suwarga loka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.